Pernah nggak sih kalian kepikiran, apa mungkin kita semua ini sebenarnya punya kekuatan superhero? Bukan Spider-Man yang nempel di dinding, bukan juga Iron Man yang kaya raya dulu baru punya armor, tapi kekuatan alami yang udah ada di dalam diri kita. Ya, di tubuh, di pikiran, bahkan di energi yang nggak kelihatan. Kedengarannya mistis. Santai dulu, ini bukan cerita dukun online. Ini sains. Dan hari ini, kita bakal kupas tuntas Becoming Supernatural karya Dr. Joe Dispenza. Siap? Siapkan sabuk pengaman, karena kita akan terbang ke dunia kuantum. Bagian 1, manusia supernatural itu kita sendiri. Kalau dengar kata supernatural, biasanya kita akan mikirnya sosok bercahaya, alien dengan kekuatan super, atau dewa dari mitologi. Tapi Joe Dispenza bilang, coba deh lihat ke cermin. Yap, manusianya ya kita-kita ini. Bayangkan, kita punya kemampuan untuk mengakses energi yang jauh melampaui panca indera biasa. Jadi kalau definisi supernatural itu mampu memengaruhi dunia di luar kemampuan fisik normal, selamat. Tubuh kita sudah built-in dengan software bawaan untuk itu. Tinggal dipakai aja. Bagian 2, dari Einstein sampai ayam imut. Masih ingat rumus legendaris Einstein? E sama dengan MC kuadrat. Itu artinya semua benda padat sebenarnya energi dalam bentuk yang diam. Jadi kita bukan cuma sekedar daging, tulang, dan nasi padang yang nyangkut di perut. Kita juga energi berjalan. Dan ngomong-ngomong soal eksperimen, ada satu penelitian gokil banget dari Rene Poch. Dia bikin robot dengan program gerak acak. Normalnya robot jalan random ke kanan kiri. Tapi waktu sekumpulan anak ayam naksir sama robot itu, alias terikat padanya, robotnya cenderung bergerak ke arah ayam-ayam itu. Padahal programnya sama. Artinya, niat dan fokus ayam aja bisa memengaruhi robot. Jadi, kalau ayam bisa, kenapa kita enggak? Bagian 3, alam kuantum. Netflix dengan semua ending sekaligus. Dispenza ngajak kita masuk ke dunia kuantum, tempat di mana semua kemungkinan hidup kita ada sekaligus. Mau versi kamu yang sukses? Ada. Mau versi kamu yang masih jomblo abadi? Juga ada. Alam kuantum kayak perpustakaan raksasa, semua skenario hidupmu udah tersedia, tinggal kamu pilih channel mana yang mau ditonton. Ilmuwan udah membuktikan hal ini lewat eksperimen partikel. Elektron bisa menghilang dan muncul lagi di tempat lain kayak main sulap. Jadi kalau partikel kecil aja bisa teleportasi, bukannya aneh kalau pikiran kita juga bisa lompat ke kemungkinan hidup yang lain. Bagian 4, pikiran versus tubuh. Siapa bos sebenarnya? Contoh simpel, placebo effect. Dikasih pil gula, tapi badan merasa sembuh. Itu pikiran bilang ke tubuh, "Hei, kamu sehat," dan tubuh manut. Tapi masalahnya, banyak dari kita hidup di mode autopilot. Bangun, gosok gigi, kerja, rebahan, scroll medsos, repeat. Pikiran kita nyetir, tubuh jalan otomatis. Dan kalau stres, wah ini yang bahaya. Zaman dulu, stres itu muncul kalau dikejar singa. Sekarang, notifikasi WA grup kantor aja bisa bikin jantung mau copot. Bedanya, singa bakal pergi, tapi stres modern kayak cicilan, kerjaan, mantan yang masih nyangkut, itu semua stay tiap hari. Tubuh kita jadi stuck di mode survival. Akhirnya, sistem imun drop, gampang sakit, pikiran buntu. Kita jadi superhero, tapi superhero yang burn out. Bagian 5, cara jadi supernatural. Dari ayam ke meditasi. Kabar baiknya, kalau niat bisa bikin ayam ngubah robot, pikiran kita juga bisa ngubah hidup. Caranya, meditasi. Nah, salah satu teknik favorit Dispenza adalah mind movie. Bayangin vision board, tapi versi film pribadi. Caranya simple. Pilih lagu favorit yang gak bikin bosen, tempel gambar-gambar kehidupan impianmu, rumah idaman, liburan di pantai, pasangan idaman, apapun itu, terus gabungin jadi video pendek. Tugasmu cuma nonton tiap pagi dan malam sambil merasakan seolah-olah itu udah terjadi. Ingat, tubuh gak bisa bedain perasaan yang berasal dari realita atau pikiran. Jadi kalau kamu benar-benar merasa bahagia, tubuhmu percaya, dan energimu mulai sinkron sama kemungkinan hidup yang kamu mau. Boom! Bagian 6, dari individu ke kolektif. Dan jangan lupa, efeknya makin gede kalau dilakukan bareng-bareng.
Meditasi kelompok bahkan pernah terbukti menurunkan tingkat kriminalitas di suatu kota. Bayangin, kalau sekelompok orang bisa bikin kriminalitas turun, apa yang bisa kita capai kalau jutaan orang sinkron dengan energi positif? Dunia bisa jauh lebih supernatural. Jadi kalau ayam aja bisa ngubah robot hanya dengan niat, masa manusia kalah sama ayam? Kita ini punya otak, punya kesadaran, punya akses ke alam kuantum. Superhero itu bukan mereka yang pakai jubah terbang, tapi mereka yang bisa mengendalikan pikirannya, tubuhnya, dan energinya. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau terus hidup autopilot atau mau jadi sutradara dari film super versi dirimu sendiri? Pilihan ada di tangan kamu. Dan ingat, kalau kamu nggak bikin main movie untuk hidupmu, bisa jadi kamu cuma numpang main di film orang lain.